Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat YouTuber, apa kabarnya? Semoga sehat walafiat. Kali ini kita akan membahas dan berkisah tentang sesuatu yang menarik tentang seputar dunia Islam. Namun sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya agar channel Islam ini dapat berkembang dan menjadi media dakwah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur merupakan sosok dengan berbagai macam penyebutan. Ada yang menyebut sebagai Bapak Demokrasi, Bapak Pluralisme, Cendekiawan, Guru Bangsa, Pemikir Ulung, dan tentu saja seorang kiai dan ulama. Ada juga yang berkelakar bahwa Gus Dur adalah Bapak Humoris Causa, sebutan khas karena Gus Dur terkenal dengan jok-jok cerdasnya dan raihan penghargaan sebagai doktor atau kehormatan Doktor Honoris Causa tidak tanggung-tanggung, yakni dari 10 universitas terkemuka di dunia. Namun Gus Dur sendiri tidak pernah mentahbiskan dirinya terkait dengan sebutan-sebutan itu. Ia hanya ingin dikenang sebagai pejuang kemanusiaan. Basis kemanusiaannya yang menjadi pondasi perjuangan Gus Dur melalui prinsip dan ajaran agama, demokrasi, politik, sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Sehingga di batu nisannya hanya tertulis, "Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan," yang ditulis dalam 4 bahasa, yaitu Arab, Indonesia, Inggris, dan Mandarin, yang terbuat dari batu giok berkualitas tinggi dari negeri Tiongkok. Muara dari perjuangan Gus Dur ialah terciptanya masyarakat berkeadilan, damai, dan bersatu di tengah kemajemukan. Idealisme perjuangan Gus Dur tak jarang menemui pragmatisme dari elit-elit tertentu. Apalagi jika elit bersekutu dengan kelompok oligarki, kemakmuran masyarakat di sebuah negara seakan-akan utopis. Ketika seluruh elemen bangsa terdiam dengan otoritas dari rezim Orde Baru di zaman Soeharto, Gus Dur justru paling vokal melawan praktik politik non-demokrasi yang penuh dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Gus Dur walau terkenal taktis juga kritis terhadap Soeharto, akan tetapi Gus Dur juga kerap melontarkan humor-humor atau kelakar yang secara tidak langsung menyinggung rezim Orde Baru. Perjuangan Gus Dur tersebut menimbulkan konsekuensi pribadi. Ia beberapa kali menemui ancaman pembunuhan. Sosok Gus Dur yang berani dengan pijakan-pijakan kokoh memberikan energi positif kepada aktivis-aktivis lain. Namun beberapa kalangan juga mengkhawatirkan keselamatan Gus Dur. Mereka salut dengan keberanian Gus Dur yang melawan diskriminasi dari Orde Baru. Suatu ketika, wartawan senior Selamun Yono Bosco atau yang dikenal dengan Don Bosco menceritakan pengalaman mewawancarai Gus Dur. Ia salut dengan keberanian Gus Dur di tengah ketakutan orang-orang pada waktu itu. Saat itu ia bertanya, "Gus, Anda ini ingin dikenang sebagai apa jika Tuhan memanggil kelak?" Gus Dur kemudian menjawab, "Tulis saja di batu nisan saya, di sini beristirahat seorang pejuang kemanusiaan sejati," jawab Gus Dur. "Apakah Anda tidak ingin dikenang sebagai tokoh muslim yang hebat, Gus?" Kemudian Gus Dur menjawab, "Apa pentingnya? Atau dikenang sebagai pejuang demokrasi begitu, Gus?" Kemudian Gus Dur menjawab, "Mungkin di situ berpikir itu penting, tetapi bagi saya pejuang kemanusiaan saja. Cara saya ya dengan demokrasi atau dengan politik ataupun dengan agama," kata Gus Dur. Perjuangan kemanusiaan yang dilakukan oleh Gus Dur melalui demokrasi diantaranya menguatkan prinsip-prinsip Pancasila dan konstitusi negara secara umum, sembari terus berupaya memberantas korupsi. Bagi Gus Dur, nilai-nilai terkandung dalam Pancasila telah memenuhi pokok-pokok syariat Islam, sehingga pada tahun 1984, ketika dirinya pertama kali dipercaya menjadi Ketua Umum PBNU, maka saat itu juga ia menyatakan kembali bahwa NU merupakan ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi. Perdebatan yang mengemuka ketika itu adalah hubungan Pancasila dengan Islam. Namun pada akhirnya konsep tersebut dapat diterima oleh semua kalangan umat Islam, khususnya para warga Nahdliyin pada saat ini. Demikianlah kisah inspiratif kali ini. Terima kasih telah menonton dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.